wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian kuantitatif Dr. Budi Manfaat, dan yang saya hormati teman-teman semua, teman-teman PAI 2B. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kuantitatif yang akan dijadikan proposal untuk tesis, yaitu diantaranya yang berjudul analisis faktor-faktor penyebab santri putus pesantren, yang studi kasus di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Ketanggungan Brebes. Baik, langsung saja kita ke bab pertama, yaitu tentang pendahuluan. Dimana di pendahuluan ini ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakang masalah. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, batasan masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah. Kita tahu bahwa pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang menggunakan sistem tertua dan mempunyai ciri khas tersendiri yang mencitrakan Islam tradisional Indonesia, dan eksistensinya masih berlangsung hingga saat ini. Munculnya pesantren di Indonesia diperkirakan sejak 300 sampai 400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim, terutama di Pulau Jawa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik karena kultur, metode, dan jaringan yang dikembangkan oleh lembaga agama tersebut. Dan dalam pendidikan pesantren itu terdapat murid atau biasa disebut santri kalau dalam pesantren, dan itu mereka belajar dan mengaji di pesantren, tidak pulang ke rumah, melainkan tinggal di suatu tempat di situ yang dinamakan pondok. Nah, pondok itu merupakan sarana tempat tinggal santri yang menetap di pesantren. Pondok pesantren sendiri biasanya terdapat kamar-kamar yang berisi beberapa atau banyak santri, tergantung kapasitas dari kamar tersebut. Dan lembaga pondok pesantren sendiri sampai saat ini mengalami pertumbuhan santri yang sangat signifikan. Ini terbukti dari pangkalan data Kementerian Agama, yaitu EMIS, bahwa berdasarkan data EMIS di tahun 2023, data pesantren yang tercatat dan tersebar di seluruh Indonesia itu sebanyak 38.485 dan santri sebanyak 4.700.1.564 santri. Nah, begitupun di Pondok Pesantren Bustanul Ulum sendiri, ya, menurut data yang diambil dari pengurus Pondok Pesantren Bustanul Ulum, itu pada tahun 2023 ini terdapat 236 santri, dan yang putus pesantren sebelum selesainya masa pendidikan pesantren ini diperkirakan sekitar 33 santri pesantren. Dan tentu tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis faktor-faktor yang menyebabkan santri putus pesantren, karena fenomena ini menjadi penting karena berpotensi mengganggu kelancaran pendidikan pesantren serta menghambat pembentukan generasi muda yang berkualitas dan taat agama. Identifikasi masalah atau pernyataan masalah. Kenapa penelitian ini dilakukan? Karena belum diketahui secara jelas faktor-faktor yang mempengaruhi santri putus pesantren dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk menggambarkan penyebab utama
serta mencari solusi yang tepat dalam rangka mengurangi tingkat putus di pesantren. Yang selanjutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana sistem pendidikan pondok pesantren dalam mengelola keberlangsungan santri. Yang kedua, bagaimana pesantren atau pemahaman santri dan orang tua terhadap eksistensi pondok pesantren. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi santri putus dari pesantren. Yang keempat, bagaimana solusi untuk mengurangi tingkat putus santri di pesantren. Dan yang keempat yaitu relevansi dan pentingnya penelitian, dimana kita tahu bahwa pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter di masyarakat, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Nah, dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan santri putus pesantren, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan dalam sistem pendidikan pesantren, masalah sosial seperti pengangguran, kejahatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Kita masuk ke tinjauan literatur, di mana di sini tinjauan literatur dibagi menjadi dua. Pertama, tinjauan literatur atau tinjauan konseptual dan teori. Yang kedua, tinjauan penelitian terdahulu. Pertama, tinjauan konseptual dan teori. Pesantren kerap diartikan sebagai asrama, tempat santri atau tempat murid belajar dan mengaji dan sebagainya. Itu menurut KBBI. Dalam komunitas pesantren, di situ ada santri, ada kiai, ada juga tradisi pengajian serta tradisi lainnya. Ada pula bangunan yang dijadikan para santri untuk melaksanakan semua kegiatan 24 jam. Saat tidur pun para santri menghabiskan waktunya di asrama pesantren. Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam, atau lebih dikenal tafaqquh fi al-din, tafaqquh fid din, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. Sejalan dengan fungsi tersebut, pelajaran yang diajarkan di pesantren terdiri dari pelajaran agama yang diambil dari kitab-kitab tradisional yang menggunakan bahasa Arab atau biasa dikenal dengan nama kitab kuning. Nah, sejalan tadi dengan pertumbuhan pesantren dan santri yang begitu signifikan, maka tidak sedikit juga santri yang keluar dari pesantren sebelum selesainya pendidikan di lembaga pesantren tersebut. Nah, hal ini tentu ada beberapa faktor atau faktor internal atau eksternal seperti tekanan sosial, kondisi keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan di pesantren yang mungkin juga itu berpengaruh. Dan ini akan menjadi penelitian seperti apa yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Dimana pertama jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan analisis statistik untuk mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi santri keluar dari pesantren. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Dimana tadi di awal bahwa tempat penelitian ini di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Ketanggungan, Brebes, di mana yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum yang keluar dari pesantren di tahun 2023. Sedangkan sampel penelitian terdiri dari 21 orang santri yang dipilih menggunakan teknik sampel
random sampling, yaitu mengambil anggota sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Yang keempat, yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan juga angket. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam jawab penelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali banyak kekurangan dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.